Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Gimana kabar kalian semuanya yang ada di rumah? Kakak harap dan abang harap juga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Nah, kali ini kakak Yesi bersama Bang Sintong Sihombing akan mengajak kalian semuanya untuk memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Selain itu, kami berdua ditemani oleh dua musik yang tampan. Yang pertama ada Abang Fendi Purba dan ada Abraham Simanjuntak. Oke, sudah ready semuanya? Sudah? Sudah ready? Bang Sintong sudah ready? Sudah ready Kak? Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mengajak kalian semuanya untuk bangkit berdiri. Oke, good. Nah, untuk kita bisa bersaat teduh sejenak, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita bersaat teduh. Amin. Nah, kalian masih tetap bersemangat kan? Pastinya kakak akan mengajak kalian semuanya untuk bernyanyi di nomor yang pertama, lagu pertama, Bapakku Datang Padamu. Nah adik-adik, sebelum kita lanjut ke pujian selanjutnya, kita akan doa pembuka terlebih dahulu ya. Abang minta adik-adik semua untuk lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami mau beribadah Tuhan, kiranya Kau hadir Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Biarkanlah ibadah ini Tuhan menjadi ibadah yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Kau juga berkati kedua orang tua kami,
Berkati juga abang-abang guru sekolah minggu Tuhan. Ya Tuhan, di atas segalanya Tuhan kami mohon ampun atas segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang kita angkat pujian lagi ya. Yuk, abang mau adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kalau ada yang masih duduk, ayo bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian dari lagu Yesus Kekasih Jiwaku dan dilanjutkan dengan Sayang Disayang. Tahu kan lagunya? Yesus Kekasih Jiwaku. Oke, udah siap? Oke, mari kita bernyanyi. Ada juga boleh ikut bergerak ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Kita dari awal ya. Lebih keras suaranya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang disayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sekali lagi. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Devi. Kali ini Kak Devi akan menemani adik-adik untuk membacakan ayat hafalan kita minggu ini. Sebelum Kak Devi membacakan ayat hafalan kita minggu ini, Kak Devi mengajak adik-adik untuk melihat cuplikan ayat hafalan yang sudah adik-adik kumpulkan pada minggu lalu. Kita lihat dulu yuk, cekidot! Shalom, namaku Rafael Syaan. Aku akan membacakan ayat hafalan di minggu ini. Diambil dari Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Salam sehat buat kita semua. Kakak sekolah minggu, selamat hari Minggu. Aku Prisa, halaman 2. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada
rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Salam sehat. Salam semuanya. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu Dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Terima kasih, salam sehat. Shalom kakak-kakak, abang-abang guru sekolah minggu. Nama saya Sondang Guru Purba, kelas 2B, Horong 1. Ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu Dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Salom Papahan. Saya Horong 1. Ayat hafalan yang diambil hari ini adalah Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu Dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Terima kasih. Salam sehat. Dadah. Shalom, nama saya Damai Keti Elisanto Papahan Horong 3. Ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu Dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Terima kasih, salam sehat. Halo kakak sekolah minggu, nama saya Luka Mesa Kasong Menjenaho, Horong 1. Ayat hafalan minggu ini adalah Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan tempat kemuliaanmu bersemayam. Terima kasih, salam sehat. Selamat hari Minggu, nama saya Syam Penjahitan. Ayat hafalan Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Terima kasih, God bless you. Shalom, nama kakak Teli Baru Purba. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Sekolah Minggu, nama saya Nikolas Nenggolan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Terima kasih. Salam sehat. God bless you. Sama kakak sekolah minggu, perkenalkan nama saya Melanie Purba, Horong 2. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Salam sehat, terima kasih. Salam kakak sekolah minggu, nama saya Delta Manon dari Horong 3. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Salam sehat, terima kasih. Saya Bran Pangbansa akan membacakan kitab suci Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu
bersemayam. Terima kasih. Shalom abang kakak guru sekolah minggu. Nama saya Regate Simatupang kelas 3. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Tuhan memberkati. Dadah. Shalom kakakku sekolah minggu. Hai, nama saya Rahma Fedora, Glory Baris Mamora, kelas 6 Horong 3. Ayat minggu ini terdapat dalam Alkitab, Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam kakak-kakak, abang-abang guru sekolah minggu. Nama saya Binsar Absabulom Emmanuel Purba. Ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Salam sehat. Halo kakak guru minggu, nama saya Ektan Indra Menjenawat Orang 2. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Salam sehat. Nah, adik-adik, itu tadi ayat hafalan yang sudah adik-adik kumpulkan di minggu lalu. Yuk, sekarang kita buka Alkitab kita dari Keluaran 20 ayatnya yang ke-16. Sudah adik-adik? Sudah pada dibuka? Yang belum bisa membuka, yuk coba minta tolong mama atau papa atau kakak atau adik untuk membantu adik-adik membukakan Alkitab kita pada Keluaran 20 ayatnya yang ke-16. Sudah? Oke, good. Kakak bacakan ya, Keluaran 20 ayatnya yang ke-16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Sekali lagi, dari Keluaran 20 ayatnya yang ke-16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Oke, sudah adik-adik? Sip. Nah, itu ya untuk ayat hafalan kita pada minggu hari ini. Jangan lupa dikumpulkan kapan? Good. Dikumpulkan paling lambat hari Rabu jam 23.59 malam. Dikumpulkan lewat mana Kak Devi? Bisa melalui Instagram SMHKBP Lontar Surabaya dan juga bisa melalui WA sektor masing-masing atau melalui WA kakak abang guru sekolah minggu. Dan juga adik-adik bisa men-tag atau memposting melewati sosial media Facebook kita di Gereja HKBP Lontar Surabaya. Oke, sudah mengerti adik-adik? Good. Nah, sekian dulu untuk pembacaan ayat hafalan kita pada minggu ini. Kakak tunggu ayat hafalannya ya. Oke? Good job. Thank you. Sampai jumpa adik-adik. Adik-adik, itu dia ayat hafalan yang sudah disampaikan oleh Kak Devi Sitorus. Nah, sebelum kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan pada minggu ini yang akan disampaikan oleh Bang Fendi Purba, kakak mau mengajak kalian semuanya untuk bernyanyi di satu lagu dari Kidung Jemaat nomor 407. Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami.
Shalom ada di sekolah minggu. Bagaimana kabarnya? Oke, hari ini Abang Fendi Purba akan menyampaikan cerita buat adik di sekolah minggu. Oke, jadi sebelum Abang mulai nih cerita hari ini, Alkitabnya udah disiapin? Belum? Oke, Abang tunggu sampai hitungan ke 5. Coba disiapin dulu yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah semuanya ya? Kalau begitu, adik-adik Abang undang untuk sikap yang baik. Abang undang adik-adik untuk berdoa. Sudah? Sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus yang baik, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah memberkati anak-anakmu sekolah minggu yang mau meluangkan waktunya, terlebih bersemangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, walaupun masih dalam suasana yang memang tidak bisa bertemu Bapa melalui ibadah online. Tuhan Yesus, hari ini anakmu akan menyampaikan cerita kepada anak-anakmu sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Tuhan Yesus berkati mereka, berkati hati, pikiran, dan perilaku mereka untuk mendengarkan cerita hari ini. Tuhan, kami serahkan cerita hari ini dari awal pertengahan hingga akhir nanti Bapa ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, Abang Fendi hari ini mau bercerita buat adik di sekolah minggu. Abang undang adik di sekolah minggu yang ada di rumah untuk membuka Alkitabnya terlebih dahulu dari dari Kisah Para Rasul 5. Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang pertama sampai ke 11. Oke, sudah? Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang pertama hingga ke 11. Oke, ada di sekolah minggu yang ada di rumah boleh nih ngikutin juga sama-sama. Abang baca ya. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika. Seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang terdengar hal itu. Nah, ada di sekolah minggu, hari ini Abang Fendi mau bercerita. Apa tadi perikop yang pertama? Perikop yang atasnya itu. Apa? Ananias dan Safira. Ya, benar sekali. Ada seorang yang bernama Ananias. Dia seorang yang masih muda. Dia seseorang. Terus dia itu bersama istrinya itu
menjual sebidang tanah. Tahu tanah? Nah benar, dalam bentuk tanah. Tanahnya memang bukan kecil, cukup besar tanahnya. Nah karena dijualnya itu, ia dijual dengan setahu istrinya. Jadi dijual lah tanah itu. Tapi apa? Karena dijual, tapi tidak ada semacam kejujuran. Nah, nggak ada nih kejujuran tentang kejualan tanahnya itu. Terus apa yang terjadi? Nah, abang punya gambar, ilustrasi gambarnya ini. Ada di situ Ananias dan Safira. Dia mendapatkan sebagian berkat. Dia hitung nih koin-koin jual-jualnya itu, atau semacam uang yang dia jual, yang dia dapatkan itu. Gambarnya abang tampilkan ya. Nah, dia jual nih ternyata, dia dapat. Tapi dia jual karena memang dia tidak jujur nih karena jualnya. Apa? Bener, tidak jujur. Apa yang terjadi? Pada saat dia dihadapkan oleh seorang rasul-rasul atau seorang orang-orang yang dipercayai, dia ditanyakan, siapa tadi namanya yang itu menanyakan? Si Petrus, bener banget. Si Petrus itu tanya, kamu jualnya segini enggak? Begitu. Ternyata apa? Dia tidak jujur. Nah, terus apa yang terjadi? Karena tidak jujurnya itu dia langsung nyawanya tidak ada. Dia tidak ada nyawanya. Nah, setelah itu karena dia tidak ada nyawanya, dia tergeletak dia aja. Seperti ini gambarnya nih, ini gambarnya. Nah, dia tergeletak dengan bongkahan yang dia dapat, jumlah uang yang dia dapat. Dia akhirnya dijual lah akhirnya dengan kondisi dijual itu. Setelah itu dia nyawanya tidak ada, tidak tertolong lagi. Nah, rentan berikutnya karena memang posisinya itu dia masih sendiri, si Ananias ini tiba-tiba rentan dalam hitungan berapa jam itu ada seorang wanita itu istrinya dari Ananias. 3 jam kemudian dia datang. Terus dia melihat bahwa si Ananias itu sudah jatuh dan sudah dikafani dan sudah itu. Dia ini kenapa? Gitu. Nah, singkat warna udah ketakutannya, udah kenapa? Akhirnya ternyata dari Ananias dan Safira ini apa yang abang mau sampaikan sama adik? Ternyata dia itu tidak jujur nih. Jadi dia misalnya jualnya 1.000, dia 1.000, tapi dia bilangnya cuma hanya 500-nya dia masukkan buat dia sendiri. Tapi abang hari ini bukan bercerita tentang, berarti kalau aku nggak jujur berarti aku bakal bukan seperti itunya, bukan ke situnya abang. Tapi abang ceritanya menyampaikan bahwa kalau nggak jujur itu bisa-bisa berbohong, atau kebalikannya adik-adik sekolah minggu jujur versus berbohong, jujur atau berbohong. Nah, adik-adik sekolah minggu di rumah kalau misalnya setiap ada aktivitas atau ada kegiatan, jujur sama bohongnya lebih banyak mana? Lebih banyak jujuran kah atau berbohongnya? Nah, kalau bisa lebih banyak jujurnya, karena kita juga anak-anak sekolah minggu itu harus diajarkan tentang namanya kejujuran. Adik-adik sekolah minggu, abang mau tanya nih sama adik-adik sekolah minggu. Siapa yang tahu toko cerita Pinocchio? Tahu Pinocchio? Tahu nggak? Tahu ya, Pinocchio ya. Dia Pinocchio badannya kecil banget, kecil. Badannya kecil, dia Pinocchio badannya kecil. Nah, tapi apa yang membuat Pinocchio itu menjadi terkenal? Dia terkenal sekarang. Dia terkenal. Apa yang menjadinya? Dia terkenal karena apa? Berbohong. Bener kan? Berbohong. Nah, Pinocchio itu ternyata berbohong atau tidak jujur dengan caranya dia. Ini abang punya gambarnya nih. Pinocchio kecil kan? Hidungnya kecil kan, Masian kan? Setelah itu karena dia ceritanya, mungkin ada di sekolah minggu juga tahu, karena tidak jujur atau lebih banyak berbohong, akhirnya apa? Hidungnya menjadi panjang, bener banget, hidungnya panjang.
Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, abang sih lebih banyak menyampaikan kepada adik-adik sekolah minggu untuk jujur, untuk berperilaku yang jujur. Jujurnya bagaimana? Seperti ini nih, siapa yang ikutin ibadah sekolah minggu di awal sampai akhir, tapi nggak dipercepat gini, tak percepat biar aku tahu, gitu. biar aku sampai di ayatnya ini aja. Nah, itu jujur atau tidak? Tidak jujur. Itu sebabnya kalau bisa ayo berlaku yang jujur, berlaku yang baik. Jadi diikutin dari awal ibadah sekolah minggu, bernyanyi, terus melihat siapa sih yang mengumpulkan ayat hafalan. Habis itu apa sih ayat hafalan minggu depannya lagi, siapa yang menyampaikan. Habis itu siapa yang bercerita juga. Setelah bercerita siapa sih yang bermain musik, siapa aja sih. Nah, itu abang kakak guru sekolah minggu, kalau bisa adik-adik sekolah minggu itu jujur. Jujurnya itu bukan hanya untuk berperilaku, oh aku jujur kok bang, aku disuruh mamaku ngasih, kembalikan, misalnya disuruh beli, terus kembaliannya ya aku kembalikan, itu jujur, bener jujur. Tapi kalau bisa jujurnya bukan hanya itu saja, dalam hal-hal yang lain, kejujuran yang baik dalam bertutur kata, dalam menyampaikan perkataan kepada teman-teman, kepada orang tua harus jujur. Dan kalau misalnya diminta tolong nih sama orang tua, ya harus jujur. Oh aku habis kayak gini mak, aku habis beli ini, terus aku kembalikan ke mama seperti ini. Nah, konteks cerita abang yang hari sampaikan tentang Safira dan Ananias dan Safira itu adalah kalau bisa ada di sekolah minggu untuk belajar hidup jujur. Jujur untuk sekitar, jujur untuk orang-orang sekitarnya. Kalau orang yang jujur itu pasti bakal baik deh, nyaman, enak. Ibaratnya seperti ini. Kalau berbandingan atau pertandingan, tahu pertandingan sepak bola atau bola basket atau yang lainnya, pasti ada tim A dan tim B. Nah, tapi abang hari ini menyampaikan kejujuran versus kebohongan. Lebih banyak mana sih ada di sekolah minggu? Lebih banyak yang kejujuran atau yang kebohongan. Nah, abang kakak guru sekolah minggu berharap kalau bisa ada di sekolah minggu, yuk ayo harus berperilaku dan bersifat yang jujur dan yang baik. Oke? Itu yang bisa abang sampaikan cerita untuk ada di sekolah minggu. Kalau begitu, Alkitabnya bisa ditutup. Oke? Alkitabnya ditutup. Sikapnya berdoa yang baik, kita akan berdoa. Sudah? Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah memberkati anak-anak-Mu sekolah minggu, baik abang kakak guru sekolah minggu yang ada di sini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus, Engkau lihat betapa rindunya mereka Tuhan untuk beribadah ke sekolah minggu. Namun karena pandemi ini Tuhan masih belum bisa bertemu kami guru sekolah minggu beserta adik sekolah minggu. Tuhan Yesus yang Pengasih dan Penyayang, jika suatu saat nanti Bapak pandemi ini segera berakhir Bapak dan sudah berakhir Bapak, izinkan kami untuk bertemu dengan anak-anak sekolah minggu, bersuka cita dan bertemu untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Penyayang, ajarkan juga kepada anak sekolah minggu cerita hari ini Bapak untuk tentang kejujuran, sifat yang baik, sifat yang tidak merugikan orang sekitarnya Bapak. Berbuat yang baik untuk orang tua, untuk abang kakak, dan untuk adik-adiknya Bapak. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, dan kami juga berdoa untuk orang tua mereka. Tuhan berkati dalam kegiatannya Bapak, Engkau berkati dalam setiap pergumulannya Bapak. Berkati juga anak-anak sekolah minggu dalam proses pendidikannya. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan sertai Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Itu tadi cerita yang sudah disampaikan oleh Bang Fendi Purba ya. Nah, ceritanya bagus kan? Ceritanya mengenai jujur dan bohong. Nah, siapa yang mau jujur mulai saat ini? Angkat tangan. Oke, kalau jujur berarti itu anak Tuhan. Anak Tuhan. Siapa yang senang jadi anak Tuhan? Angkat tangan. Saya Bang. Saya, abang juga senang jadi anak Tuhan. Nah, untuk
menutup ibadah kita akan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan ya. Abang pengen adik-adik semua persiapkan diri dan juga jangan lupa persiapkan persembahannya ya. Sudah siap untuk bernyanyi? Oke, kita akan bernyanyi lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. 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 Selamat hari Minggu, tetap bersemangat, tetap bersukacita, jaga kesehatan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Shalom.